Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kabarnya selalu sehat dan baik-baik aja kan? Mudah-mudahan sih iya ya. Kalaupun lagi banyak yang dirasa, buru-buru deh, cari solusinya. Kamu bisa minta pertolongan atau bantuan ke orang-orang yang sekiranya bisa kamu percaya ya. Entah itu teman, sahabat, kakak, adik, atau orang tua kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal konyol, hal-hal bodoh ketika kita lagi kalut, ketika emosi kita lagi meluap-luap, ketika emosi kita lagi meletup-letup, atau ketika pikiran kita lagi carut-marut. Apalagi sampai menyakiti diri kita sendiri, bahkan ada pikiran sampai mau bunuh diri. Jangan. Nah, mendingan kalau misalnya saat ini ada di antara kamu yang saat ini kayaknya lagi banyak banget yang dipikirin, udah mendingan kita sharing di sini aja, oke? Ya, di Indonesia, meski bunuh diri bukan suatu hal yang baru untuk diketahui, namun perilaku bunuh diri masih saja sering dianggap tabu untuk dibahas. Bahkan nih, tidak jarang pula stigma negatif melekat pada perilaku bunuh diri. Sehingga sering banget ya, kita tidak menyadari adanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita karena mereka yang memiliki kecenderungan bunuh diri tidak ingin terkena stigma negatif dari masyarakat. Ya, perhatian masyarakat Indonesia terhadap fenomena bunuh diri sepertinya semakin kesini juga semakin meningkat sejak beberapa tahun terakhir ya. Seiring dengan beberapa kasus bunuh diri yang kalau kita boleh flashback, dulu di tahun 2017 sempat ada kematian PI gitu ya, yang disiarkan melalui Facebook Live. Kemudian masih di tahun yang sama, kita juga kehilangan salah satu sosok. Ini juga idola saya banget gitu kan. Saya bahkan koleksi album-albumnya, posternya, kasetnya, CD-nya. Tahu-tahu dikabarkan meninggal dunia yang juga katanya bunuh diri. Kemudian ada juga pemuda berinisial TSR, usianya 18 tahun, seorang mahasiswa universitas terkemuka di Yogyakarta, juga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 11 sebuah hotel. Kemudian publik juga sempat digegerkan dengan kasus bunuh diri seorang model, Novi Amelia atau Linda Astuti, di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Masih banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia yang mana mereka ditemukan meninggal karena bunuh diri. Nah, kalau kita bicara soal bunuh diri, Korea Selatan memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Beberapa warganya bahkan termasuk dari kalangan selebritis juga banyak yang melakukan bunuh diri. Nah, selain Korea Selatan, ada juga nih Jepang yang juga sudah masuk dalam daftar terlebih dahulu. Bahkan kasus bunuh diri pada anak di Jepang ini juga termasuk yang tertinggi di dunia. Krisis ekonomi menjadi salah satu pemicu tingginya kasus bunuh diri di Jepang sana. Ya, kasus demi kasus bunuh diri ini tentunya bukan sekedar angka ataupun berita belaka ya. Kasus demi kasus bunuh diri ini merefleksikan apa yang sedang terjadi di tingkatan masyarakat Indonesia maupun global.
Nah, tingkatan gangguan jiwa sedang meningkat pada tahap global, namun tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan jiwa di masyarakat. Ya, beberapa di antara mereka yang melakukan bunuh diri dikabarkan sebagian di antara mereka adalah karena faktor depresi. Jadi, ketika depresi ini bertahan dan bertemu dengan faktor biologis, psikologis, dan sosial lainnya, hal ini dapat berujung kepada bunuh diri. Seperti depresi, bunuh diri tidak pernah mendiskriminasi siapapun. Dan pemikiran bunuh diri ini bisa datang menghantui orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang mungkin berpendidikan tinggi, orang yang tidak berpendidikan, kemudian mereka yang karirnya bagus, atau bahkan pengangguran sekalipun gitu ya, selebritas, fansnya, keluarga bangsawan, rakyat awam, muda, tua. Pokoknya bunuh diri ini bisa menghantui siapapun ketika kondisinya, terutama kondisi psikisnya, tidak baik-baik aja gitu ya. Bunuh diri ini ditemukan melampaui segala macam latar belakang identitas dan kisah hidup. Nah, celakanya orang yang bunuh diri, terutama di Indonesia, ini sering sekali mendapatkan stigma negatif dari orang-orang. Nah, berikut ini adalah beberapa stigma negatif yang sering kita temui tentang orang yang depresi dan bunuh diri. Nah, yang pertama, orang yang bunuh diri pasti memiliki gangguan jiwa sebelumnya. Jadi nih, ada sebuah studi dari CDC yang menunjukkan lebih dari 50% orang yang melakukan bunuh diri tidak pernah mengalami riwayat gangguan kejiwaan yang diketahui sebelumnya. Nah, selain itu, WHO juga menyatakan bahwa meskipun depresi merupakan salah satu faktor resiko bunuh diri yang sangat signifikan, tapi gangguan jiwa tidak selalu hadir dalam setiap kasus bunuh diri ya. Jadi tidak semua orang dengan gangguan jiwa juga selalu berpikiran untuk bunuh diri. Kemudian yang kedua, orang yang berusaha mengakhiri hidupnya hanya caper atau ingin cari perhatian. Nah, pada saat seseorang mengalami rasa sakit yang luar biasa, biasanya dia akan kehilangan kemampuan untuk mengelola emosi negatifnya. Dan hal ini bisa menyebabkan cara seseorang menunjukkan perilaku bunuh diri yang dapat muncul dalam beragam bentuk apapun, kemudian dimanapun, dengan cara apapun, sehingga cara yang terlihat diumbar ke publik pun dapat dianggap sebagai aksi cari perhatian oleh orang yang tidak paham. Lagian gini hari ngapain juga ya kan bunuh diri kok cuma buat cari perhatian. Terus kalau misalnya udah dapat perhatian, ya kali bisa hidup lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang dengan kecenderungan bunuh diri sungguh-sungguh ingin mati. Jadi ada sebuah teori yang dikemukakan Baumeister justru berpendapat bahwa bunuh diri adalah cara seseorang yang hendak lari dari rasa sakit yang berlebihan, sehingga kematian dilihat sebagai satu-satunya solusi. Ini artinya orang yang bunuh diri sesungguhnya masih punya keinginan untuk hidup apabila dia menemukan cara untuk mengurangi rasa sakit atau menghentikan rasa sakit yang teramat sangat ya. Jadi mungkin karena sudah frustasi, bingung harus bagaimana, kedepannya mau seperti apa, sakitnya udah yang luar biasa, bingung harus diobati dengan cara apa lagi gitu ya. Akhirnya ya udahlah, sepertinya nggak sanggup lagi nih buat kedepannya mau seperti apa. Ya udahlah, mungkin ini satu-satunya jalan. Nah, biasanya ada yang kepikiran seperti ini.
Kemudian yang keempat, orang yang bunuh diri disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu. Banyak ahli berpendapat bahwa penyebab seseorang mencoba atau melakukan bunuh diri tidaklah sesederhana itu ya. Bunuh diri ini disebabkan karena seseorang terpapar dengan beragam faktor risiko, baik itu biologis, psikologis, dan juga sosial ya, yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, maka dari itu kita juga perlu hati-hati untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan, menduga-duga, mengira-ngira, berasumsi mengenai penyebab bunuh diri seseorang. Banyak sekali faktor risiko atau peristiwa yang dialami seseorang tapi kita nggak tahu sama sekali. Apalagi kalau orang tersebut nggak pernah mengungkapkan apapun yang menjadi beban pikiran dia dan juga masalah yang tengah dia hadapi. Apalagi ini sering kita temui di tengah masyarakat ya. Ketika ada orang cerita, ketika ada orang yang mengungkapkan kesedihannya, kadang-kadang bukannya didengerin, malah ujung-ujungnya adu nasib, main siapa yang paling susah. Padahal kalau kita cermati, biasanya orang-orang yang lagi mengungkapkan kesedihannya, mereka nggak pengen adu nasib. Mereka hanya pengen didengar ceritanya. Jadi please banget, ada di antara kamu yang saat ini lagi nyimak channelnya Miki, kalau ada orang cerita, mendingan dengerin aja dulu kali ya. Adu nasibnya nanti kalau ceritanya udah selesai. Kemudian yang kelima, pemikiran bunuh diri disebabkan karena kerasukan jin atau makhluk gaib. Perilaku bunuh diri tidak disebabkan karena hal-hal berbau mistis atau gaib. Dan tidak hanya itu, membawa orang yang mengalami gangguan jiwa ke dukun, paranormal, atau orang pinter, ini juga tidak akan menyembuhkan seseorang dari gangguan jiwa. Pemikiran bunuh diri biasanya muncul disebabkan karena berbagai faktor biologis, psikologis, dan juga sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Saya juga pernah mendapati ketika di sekitar tempat saya ada yang bunuh diri. Kemudian rame pada gibah gitu kan. Oh iya, dulu kan juga keluarganya juga ada yang bunuh diri. Nah, dulunya lagi juga ada juga yang bunuh diri juga. Dan rumahnya angker, ujung-ujungnya malah dihubungin satu sama lain. Dan jin yang mungkin gak tahu apa-apa malah dibawa-bawa. Mungkin jinnya malah emosi dengerin mereka lagi gibah gitu ya. Kemudian yang keenam, orang yang hendak bunuh diri tidak akan membicarakan mengenai keinginannya. Ya, hampir semua orang yang hendak bunuh diri menunjukkan tanda-tanda peringatan bunuh diri. Misalnya nih, melalui perkataan tertentu atau kegiatan yang menunjukkan keinginan bunuh diri, atau perubahan perilaku atau tampilan yang kasat mata. Beberapa orang juga dapat menunjukkan tanda-tanda yang sifatnya langsung dapat dikenali. Seperti yang ibaratnya mereka biasanya rame, tahu-tahu menarik diri dari kegiatan atau pergaulan. Nah, kalau kita peka, aturan kita cari tahu, ini kenapa ya? Ini ada apa ya? Ada masalah apa ya? Kira-kira butuh pertolongan atau enggak gitu ya. Dan beberapa orang mungkin juga seolah-olah tidak menunjukkan tanda peringatan apapun. Nah, dengan mempelajari tanda-tanda peringatan bunuh diri dan cara menanganinya, harapannya kita dapat melatih diri kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang tersirat tersebut. Yang ketujuh, orang yang beriman atau beragama gak mungkin bunuh diri. Jadi di sini agama merupakan salah satu faktor pencegah bunuh diri. Kepercayaan seseorang dengan Tuhan dapat menjadi salah satu motivasi seseorang untuk bertahan hidup dan tetap memiliki harapan. Nah, di sini berdoa kemudian aktif dalam kegiatan rohani ternyata bisa loh
membantu menjaga kesehatan mental seseorang. Begitupun komunitas keagamaan. Ini juga bisa memberikan dukungan kepada orang tersebut di luar kegiatan ibadah. Tapi karena faktor pencegahan tersebut mungkin gak lagi bisa membantu ketika tingkat krisis atau tekanan yang dihadapi terlalu tinggi, orang-orang tersebut biasanya akan menolak makna-makna kehidupan yang diajarkan oleh agama atau sumber lainnya. Nah, yang ke-8, laki-laki biasanya tidak emosional sehingga lebih jarang melakukan bunuh diri. Eits, di Indonesia jumlah laki-laki yang meninggal karena bunuh diri ini diperkirakan 3 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Pandangan bahwa laki-laki harus kuat, tahan banting, tidak boleh lemah, tidak boleh nangis, ini seringkali menyebabkan laki-laki lebih sulit untuk memperoleh bantuan atau takut untuk mencari bantuan, terutama apabila dia mengalami masalah yang serius. Hal ini menyebabkan laki-laki biasanya cenderung mencari cara yang lebih agresif untuk bunuh diri. Apalagi nih ya, kalau dalam masyarakat laki-laki memiliki lebih banyak akses ke benda atau tempat-tempat tertentu yang mematikan. Jadi walaupun laki-laki yang mungkin bayangan orang-orang adalah tahan banting, kuat mental segala macam, tapi kita nggak pernah tahu ya, kalau sudah urusan mental, nggak laki-laki, nggak perempuan, kalau udah sakit ya sakit banget gitu kan. Ya, semua bentuk stigma bunuh diri ini menyebar luas bagaikan virus yang seringkali dimulai dari pemberitaan yang tidak tepat dari media massa dan juga konten media sosial yang tersebar luas di masyarakat. Stigma ini dimulai mengenai pemaparan kondisi pribadi seseorang yang bunuh diri yang berbasis asumsi dan oversimplifikasi. Kemudian diperparah dengan komentar-komentar yang mengolok-olok kondisi-kondisi tersebut. Nah, daripada langsung melabeli mereka yang memiliki keinginan bunuh diri dengan stigma-stigma negatif, kenapa coba nggak yang kita ubah pikiran kita menjadi sikap empati, seperti bertanya seberapa besar sih masalah tersebut hingga membuat dia berpikir untuk bunuh diri, atau apa sih sebenarnya yang membuat mereka menjadi seperti itu. Nah, itu kan lebih enak didengar sebenarnya ya. Bayangkan kalau orang tersebut adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu teman kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, keluarga kita. Jadi ayolah lebih peka lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekiranya ada hal-hal yang lain daripada biasanya, kemudian mengarah ke hal-hal yang negatif, coba deh ajak mereka ngobrol, ajak mereka cerita-cerita, biar mereka berasa nggak nanggung semuanya sendirian. Mungkin dengan kita yang hanya mendengarkan mereka cerita, gak yang terus bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi minimal ada sedikit beban yang terlampiaskan ketika mereka bisa meluapkan apa yang sedang membebani pikiran mereka. Karena biasanya mereka itu tipe-tipe yang gak gampang curhat, gak gampang cerita, dan gak gampang melampiaskan emosi-emosi negatif yang ada di dirinya. Jadi gak ada salahnya kita yang harus aktif kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita menjurus ke arah situ, atau mulai sedikit terlihat berbeda dari biasanya. Kita gak pernah tahu ya apa yang mereka rasakan, seberat apa yang mereka rasakan. Jadi sekali lagi, please banget ubah stigma-stigma negatif tersebut menjadi sebuah empati. Setuju?
Nah, buat kamu yang lagi berjuang, buat kamu yang lagi nggak baik-baik aja, yang kuat ya. Kita nggak pernah tahu ada perjanjian apa Tuhan dengan roh kita sampai kita mau hidup di dunia ini dan bisa bertahan sejauh ini. Pastinya dengan segala hal yang terjadi, dan itu nggak mudah. Dan kita juga nggak pernah tahu apa sih yang Tuhan janjikan buat kita kalau kita sanggup melalui semuanya. Jadi mulai sekarang buang jauh-jauh pikiran negatif seperti menyakiti diri sendiri, bunuh diri, dan lain-lain. Ini bukan akhir dari segalanya ya. Karena dengan menyakiti diri sendiri ataupun bunuh diri, toh ini tidak akan menyelesaikan masalah juga, ya kan? Yang ada bikin kita tambah sakit atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan merasakan sedih berkepanjangan kalau sampai kita nekat melakukan hal-hal yang enggak. Jadi please catat baik-baik, kamu gak sendirian. Jadi misal pun ada hal yang ingin kamu sampaikan, pengen kamu ceritain gitu ya, kamu bisa tulis di sini di kolom komentar atau bisa chat langsung pribadi ke saya gitu ya. Nah, barangkali kamu tipikal orang yang takut cerita sama orang-orang yang sudah kenal, takut nanti begini, begitu gitu ya. Nah, siapa tahu curhat sama saya bisa sedikit mengurangi beban pikiran kamu. Dan insya Allah rahasia terjamin ya. Oke, itu saja sharing kita untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Bye-bye.